Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa kurbihi wa thawabihi wa husnil khawatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hayal ikhwan, saudara-saudaraku sekalian dimanapun antum berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pula kita iringkan, kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'na wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana biasanya ayolah ikhwan, saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini insyaallah Al-Fakir akan coba melanjutkan bahasan kita, yaitu membahas kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah li Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri rahmatullah alaih. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk hadis yang ke-9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa radhah al-haditsut tasi', hadis yang ke-9. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ya bna Adam istahyi minni inda ma'siyatik wa ana astahyi minka yawmal 'ardil akbar fala u'adzibuk. Ayo ikhwan, saudara-saudaraku, ini Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri memaktubkan hadis yang ke-9 dalam kitab beliau ini, diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal ya, salah satu sahabatnya Rasulullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, Allah berfirman. Berarti ini hadis qudsi maksudnya ya. Allah berfirman dalam hadisnya Rasulullah SAW, ya bna Adam istahyi minni inda maksiatik wa ana astahyi minka yawmal 'ardil akbar fala u'adzibuk. Hai anak Adam, firman Allah nih, hai anak Adam, malulah kepadaku ya ketika kamu bermaksiat, dan aku akan malu kepadamu di hari yaumal 'ardi, di hari pembentangan amal ya, al-akbar, besar-besaran. Falau adzibuka, maka dan aku tidak akan menyiksamu. Lalu dilanjutkan, ya bna Adam tub ilayya ukrimuka karamatal anbiya. Wahai anak Adam, bertaubatlah ya, tub ilayya, bertaubatlah kepadaku, maka aku akan memuliakanmu dengan kemuliaan para nabi. Ya bna Adam la tuhawwil qalbaka anni fa innaka in hawwalta qalbaka anni ahadzaluka fala ansuruka. Hai anak Adam, jangan kamu memalingkan hatimu dariku. La tuhawwil qalbak anni ya. Fa innaka in hawwalta qalbak anni ahadzaluka fala ansuruka. Karena sesungguhnya kamu, jika kamu memalingkan hatimu dariku, maka aku akan melantarkanmu, lalu fala ansuruka, lalu aku tidak akan menolongmu. Ya bna Adam laulakitani yaumal qiyamah wa ma'aka hasanatun mithla ahlil ardi lam akbal minka hatta tusaddiqani biwa'di wa wa'idi. Hai anak Adam, jikalau kamu berjumpa denganku pada hari kiamat dan menyertai dirimu amal-amal kebaikan ya, amal-amal kebaikan mithla ahlil ardi, bagaikan amal kebaikan penghuni bumi, lam akbal minka hatta tusaddiqani biwa'di wa wa'idi, maka aku tidak akan menerima amal kebaikanmu itu hingga kamu hatta tusaddiqani, hingga kamu mempercayai aku dengan janjiku dan ancamanku. Wa wa'idi, jadi wa'ad itu janji Allah, wa'id itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bna Adam, inni anar razzaq wa antal marzuk.
Hai anak Adam, sesungguhnya aku adalah zat pemberi rizki, sedangkan kamu adalah penerima rizki, marzuk, penerima rizki. Wa ta'lamu anni ufika rizqaka fala tatruk ta'ati bisababi rizki. Dan kamu mengetahui bahwa aku penuhi, ya, ukita rizqaka, aku penuhi dirimu dengan rizkimu. Fala tatruk ta'ati bisababi rizki, maka janganlah kamu meninggalkan ketaatan kepadaku dengan sebab persoalan rizki. Fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizkika aujabat alaika uqubati, karena sesungguhnya kamu, jika kamu meninggalkan ketaatan kepadaku dengan sebab persoalan rizki, ya, dengan persoalan rizkimu, maka dipastikan bagimu siksaku, dipastikan bagimu beroleh mendapat siksaku. Ya bna Adam ihfasli hadhil khisal khamsa, ya bna Adam ihfasli hadhil khisal al khamsa walakal jannatal khair, walakal jannah, afwan, al khabar bitamamih. Hai anak Adam, ya, peliharalah karenaku, ya, peliharalah karenaku akan 5 pekerti ini. Maksudnya diamalkan, ya, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi hadis qudsi yang diriwayatkan dari Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau kita lihat, ya ikhwan, ya, ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala, artinya kita jangan memalingkan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita memalingkan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menelantarkan kita. Allah tidak akan menolong kita. Ya. Kita harus selalu menghadapkan hati kita kepada Allah, tawajuh kepada Allah, bergantung kepada Allah, roja, penuh harapan, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan karena persoalan rizki, ya, lalu kita urusan taatan kita ini karena persoalan rizki, dengan sebab rizki. Orang tuh banyak juga, ya, meninggalkan ketaatan karena persoalan rizki. Giliran dia lagi banyak duit, dia nggak lagi tenang, lagi lapang, banyak rizki, rajin taatnya, wah, ya, puasanya, sholatnya, ke masjidnya, dan lain sebagainya. Tapi giliran lagi susah, lagi kering, ya nggak, ya lagi kena penyakit kanker, kantong kering begitu, males dia sholatnya, males, bahkan sibuk dia mencari, ya, sibuk dengan bisnisnya segala macam, lupa dia, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling juga dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Makanya Allah bilang, ya, jangan, kata Allah, ya, jangan kau meninggalkan ketaatan kepada Allah karena persoalan rizki, ya, jangan. Mau susah, mau senang, ya, mau sedang sempit, mau sedang lapang, tetap kita wajib untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rizki Allah itu nggak putus-putus, terus mengalir kepada hamba-hambanya. Cuman, ya, karena manusia ini kebanyakan terhijab dari Allah dan Rasulullah akibat dari hubbud dunia. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Cinta sama dunia, hubbud dunia yang berlebihan ini, itu pangkal muasal dari seluruh kesalahan, ya. Jadi kalau kita hubbud dunia, kita penuh dengan cinta manis banget sama dunia ini, jadi seakan-akan kita tidak menyaksikan, ya, kita tidak bisa menyaksikan, terhijab, tidak bisa menyaksikan dengan mata hati kita, dengan jiwa kita, dengan sanubari kita, bagaimana Allah merizkihi kita setiap hari, setiap detik bahkan, ya, bukan lagi setiap detik, setiap hembusan napas itu nggak lepas dari rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Hikayah, ya, ada sebuah kisah, ya ikhwani, la taitamu ala rizki wala yamna'ukum rizkikum, ya, anit ta'ah. Wahai para saudaraku, janganlah kalian resah terhadap persoalan rizki. Wala yamna'ukum rizkukum anit ta'ah, dan janganlah menghalangi dirimu persoalan rizkimu dari melakukan ketaatan.
Bisa babi qauli ta'ala, ya bisa babi qaulillahi ta'ala, dengan sebab ada firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan ya tidak ada suatu binatang melata pun ya, di bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizkinya. Ya, ini termaktub dalam surah Hud ya. Jelas ini ayat. Antum buka tuh surah Hud ya, dalam Al-Qur'an itu ayat ke-6. Jadi Allah itu menjamin semua makhluknya di bumi ini, sampaikan binatang melata sekalipun. Ya, tidak ada binatang melata di bumi ini kata Allah kecuali aku jamin rizkinya. Cacing di dalam tanah Allah jamin rizkinya. Ya. Lalu binatang-binatang melata yang lain seperti umpamanya sampaikan seekor semut pun Allah jamin rizkinya. Burung yang berterbangan, ikan di laut, semuanya. Ya. Jadi kalau binatang melata aja Allah jamin rizkinya, apalagi kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah lagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita jauhkan, hilangkan di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, di dalam mindset ya, dalam pemikiran kita bahwasannya ya seakan-akan macam Allah tidak memberikan rizki atau kurang. Nah, itu berarti kita tidak bersyukur. Ya, kurang bersyukur. Kama jaa fil khabar innallaha ta'ala khalaqa tayran ahdar fil hawa. Nah, sebagaimana telah datang keterangannya di dalam khabar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seekor burung berwarna hijau di angkasa. Wa ja'ala 'ala dhahrihi ramhan wa tahta batnihi ramhan akhar. Dan Allah menjadikan di punggung burung itu ada tombak ya, ramhan, dan juga di bawah perutnya terdapat tombak yang lain. Jadi umpamanya ini burung bentuk badannya ya, lalu di punggungnya ada tombak dan di bagian perutnya juga ada tombak. Ada dua tuh tombak di tubuhnya. Burung berwarna hijau yang Allah ciptakan ini. Lalu wa khalaqa hutan fil bahri ya'kulus samak. Dan Allah telah menjadikan seekor ikan haud, ikan paus di lautan, di mana ikan itu memakan ikan-ikan yang kecil. Wa yadkhulu baina asnanihi lahamu samak wa yadurruhu wa yu'wilumuhu wa yu'limuhu afwan. Dan masuk di antara gigi-giginya akan daging ikan-ikan kecil, sisa-sisa ya, makanan yang dimakannya itu. Daging itu mengganggu dirinya ya, dan menyakitinya, wa yu'limuhu, menyakitinya. Jadi ikan paus yang besar kan, tahu kan antum ikan paus bagaimana, segede gambreng itu ikan paus ya. Dia makan ikan-ikan kecil. Kalau dia begitu selesai makan ikan-ikan kecil itu, ya enggak, nanti akan ada sisa-sisa daging ikan di sela-sela giginya. Sebagaimana kalau kita makan daging kambing, umpamanya ya, makan daging sapi atau daging ayam, terkadang kan ada sisa-sisa daging di sela-sela gigi kita. Dan itu bagi ikan paus menyakiti dia, ya, sisa-sisa daging, sisa-sisa makanan yang dimakannya yang ada di sela-sela giginya dia. Lalu fayakhriju ra'sahu minal ma' wa yaftahu famah. Karena dia merasa tidak nyaman, si ikan paus ini merasa kurang nyaman karena ya ganggu kan, ada sisa daging di sela gigi kan. Dia keluar dari air. Dari bawah laut itu dia keluar, ya enggak, kepalanya keluar dan membuka mulutnya. Wah, nganga kalau bahasa kita ya, terbuka itu mulutnya. Fayaji'u dzalika at-tayrul ahdar fayadkhulu fi famil huti ya'kulu makana baina asnanih. Lalu datanglah tuh burung hijau tadi. Burung hijau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang mempunyai dua tombak, satu di punggung, satu di bawah perutnya. Datang itu ikan, datang itu burung ke mulut ikan paus yang sedang terbuka di permukaan air, ya enggak? Masuk itu burung ke dalam mulutnya ikan paus tersebut ya, di mana dia memakan sesuatu sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela giginya ikan paus tersebut. Masya Allah. Wa yakunur ramhani ka'umudaini fi famil hauti la yaqdiru ala madghirihi wa aklihi.
Dan adalah dua tombak ya, dua tombak yang ada di punggung dan di perutnya si burung tadi itu seperti dua tiang di mulutnya ikan paus. Kalau ibarat ini mulutnya ikan paus, ternyata ada dua tombak menahan ya. Maka dia si ikan paus itu tidak dapat untuk memakannya dan menelannya. Nggak bisa, tertahan oleh dua tombak yang ada di punggung dan di depan perut si burung hijau tersebut. Ya, subhanallah. Falamma fanal lahmu min baini asnani yatiru fil hawa. Maka tatkala telah habis ya, daging yang ada di antara gigi-gigi atau di sela-sela giginya ikan paus tersebut, akhirnya burung itu pun terbang. Ya, terbang kembali ke udara. Wa ja'alallahu ta'ala rizqahu min baini asnani. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ya telah menjadikan rizki burung itu dari sela-sela giginya ikan paus. Rizki burung tersebut ya Allah jadikan dari sela-selanya gigi ikan paus, sisa-sisa makanan ikan paus. Wa yarji'ul hutu ila makanih wa yastarihu bisababih. Dan ikan paus itu pun kembali ke tempatnya, yaitu ke dalam air atau ke dalam laut, dan dia dapat beristirahat dengan sebab burung hijau tersebut. Baru dia hilang tuh risihnya, ya nggak nyamannya. Begitu sudah bersih giginya, dibersihin sama burung hijau yang punya dua tombak di bagian punggung dan bagian perutnya. Burung tadi dapat rizki, kenyang, terbang. Ikan paus pun akhirnya merasa nyaman, hilang risih rasa sakit yang mengganggu dia. Dia kembali tenang masuk ke dalam laut ya, ke dalam air, ke dalam dalam dasar laut. Lalu wa yakunu kullu wahidin minhuma sababan lil akhar wala tatrukut tayra bila rizkin fa kaifa yatrukul insana bila rizkin. Allah akbar. Dan Allah ya, Allah menjadikan masing-masing dari dua makhluk ini tadi, ya, masing-masing dari dua makhluk itu ya, sebagai penyebab bagi yang lain. Ikan paus dan burung hijau tadi. Ya. Allah tidak membiarkan seekor burung dengan tanpa rizki. Allah tidak membiarkan seekor burung dengan tanpa rizki. Fa kaifa yatrukul insana bila rizkin. Maka bagaimana mungkin ya dia Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan seorang manusia dengan tanpa rizki. Burung aja Allah jamin rizkinya. Ya, apalagi manusia, bagaimana mungkin Allah akan membiarkan seorang manusia dengan tanpa rizki? Bahkan bukan hanya burung, kan di dalam Al-Qur'an terjelas. Ya. Binatang melata pun, tidak ada binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang menjamin merizkinya. Ya, karena bilang tadi cacing, semut, ya, laler sekalipun, belatung pun Allah jamin rizkinya. Apalagi manusia, apalagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita berusaha untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wafi hikayah, nah ini ada satu cerita lagi, satu kisah lagi ya yang berkaitan dengan rizki. Ya. Ibrahim ibn Adham rahmatullah alaih. Nah ini tentang kisah Syekh Ibrahim ibn Adham, masya Allah ya rahmatullah alaih. Syekh Ibrahim ibn Adham ini terkenal ya wali Allah besar, ulama sufi. Ya. Wa kana sababu taubatihi annahu kana yawman minal ayyami kharaja ila sayyidi. Dan penyebab taubatnya beliau ya, Syekh Ibrahim ibn Adham ini, penyebab taubatnya beliau ini adalah bahwasanya pada suatu hari beliau ini keluar dalam kehidupan dia ya, pada suatu hari beliau pergi keluar untuk berburu. Keluar dari mana? Dari istana. Beliau ini seorang kaya raya, raja penguasa di daerah sebelah timur Khurasan ya, Al-Baligh itu daerahnya, sebelah timur Khurasan. Kalau sekarang ini ada yang mengatakan ya di bagian masuk wilayah Afghanistan. Fanadzala manzilan wa basata sufrah liya'kul at-ta'am. Jadi pada satu hari Syekh Ibrahim bin Adham ini keluar ya dari istananya hendak berburu. Lalu
ketika di dalam perjalanan tengah berburu itu, beliau berhenti, turun dari kudanya, menggelar sufrah. Sufrah itu apa? Taplak ya kalau bahasa kita ya. Sufrah. Nah, menggelar untuk apa? Makanan. Ransum lah ya, langsung makanan itu untuk beliau makan. Lalu fabainama huwa kadzalika ja'a ghurabun wa akhadha min as-sufrati khubzan biminqarihi wa tara fil hawa fata'ajjaba Ibrahim min dzalika wa raqiba farsahu wa dhahaba ila khalfi at-tayr ya. Lalu di saat beliau Syekh Ibrahim bin Adham ini kan turun dari kuda tadi, sudah gelar ya, nggak mau makan gitu kan, mau menikmati makanan, gelarnya suprohnya itu apa, taplaknya itu. Lalu tiba-tiba ya ada seekor burung gagak, datang burung gagak, dan burung itu pun mengambil ya dari makanan dia, dari rangsum makanan itu apa, sepotong roti dengan cakarnya diambil tuh. Akhirnya burung itu terbang ke udara, dilihat sama Syekh Ibrahim ibn Adham. Lalu fata'ajjaba Ibrahim, ta'ajjub Syekh Ibrahim ini ya dari hal itu. Lalu langsung dia naik kudanya dan dia pergi di belakang burung, diikutin itu burung itu terbang, diikutin pakai kuda sama Syekh Ibrahim ibn Adham, cek diikutin hatta su'ada ghurab ilal jabal ya. Wa ghaba anna ain Ibrahim, hingga burung gagak itu mendaki sebuah gunung, lompat-lompat dia mendaki gunung itu burung, sampai burung itu pun hilang dari pandangannya Syekh Ibrahim ibn Adham. Fasa'ida Ibrahim aidan al-jabal li talabil ghurab. Maka lalu akhirnya Syekh Ibrahim ibn Adham ini pun mendaki gunung juga, didaki sama Syekh Ibrahim ibn Adham. Turun dia dari kudanya, dia daki itu gunung. Penasaran Syekh Ibrahim ibn Adham ini, kemana ini si burung gagak ini ya? Diikutin, dia cari burung gagak tersebut. Akhirnya apa yang dia dapati setelah dia mendaki gunung itu? Fara'a min ba'idin dzalikal ghurab. Baru dia bisa melihat tuh, dilihat sama dia tuh burung tuh dari jauh, kelihatan tuh burung gagak dari jauh kan, dari kejauhan. Falamma dana Ibrahim taral ghurab. Nah, lalu ketika tatkala si Ibrahim mendekat, di dekat dia, terbang tuh burung. Ya. Burung tersebut kabur, terbang. Burung gagak itu. Fara'a Ibrahim rajulan masdudan bil habli mudattaji'an ala qafahu. Burung tadi kabur, burung gagak, tapi yang dia dapati, dia melihat ternyata ada seorang lelaki terikat. Ada seorang laki-laki nih, lagi terikat ya, dalam kondisi berbaring, mudattaji'an ya, berbaring atau terlentang, mudattaji'an ala qafahu. Jadi dia terikat dalam kondisi terlentang begitu. Dilihat sama Syekh Ibrahim, ternyata ada orang laki-laki terikat lagi begitu, dalam kondisi terlentang, terikat begitu kan. Falamma ra'a Ibrahimu dzalika ar-rajul ala hadhil halati nadala an farasihi wa halla shadadahu wa sa'ala an halihi wa qissatihi. Lalu tatkala Syekh Ibrahim melihat kondisi begini ya, tadi ternyata Syekh Ibrahim itu belum turun dari kuda, dia naik ke gunung itu dengan kudanya. Letak ikutin sampai dia melihat burung itu dari kejauhan, dilihat sama dia, disamperin, dideketin, kabur itu burung, barulah dia ternyata melihat seorang laki-laki dalam kondisi terlentang sedang terikat. Akhirnya dia turun dari kudanya. Dia lihat ini ada laki-laki ya, terlentang dalam kondisi terikat, turun nih Syekh Ibrahim dari kudanya. Lalu beliau dilepasin tuh orang dia dari ikatannya, dilepasin, diselamatin. Wasa'al an hali wa qissatihi. Ya, lalu Syekh Ibrahim bertanya mengenai orang ini, orang laki ini kan, gimana ceritanya antum nih, ya enggak, di atas gunung terlentang begini, terikat, kok bisa begini? Nah, Syekh Ibrahim bertanya. Faqala ar-rajulu inni kuntu tajiran fa akhadhani qutta'ut tariq. Kata laki-laki itu apa? Sesungguhnya aku ini adalah seorang pedagang. Ya. Aku ini pedagang, lalu dibegal sama perampok. Ya, para perampok. Qutta'ut tariq itu ya artinya ya perampok ya, qutta' pemotong jalan itu, perampok. Jadi dibegal lah ya. Pedagang ini dibegal, dia ini pedagang. Wa akhadhu ma kana ma'i minal mal wa qataluni wa shadduni wa tarahuni fi hadzal mawdi'.
Lalu mereka mengambil segala harta bendaku, barang dagangannya, apanya diambil semua. Lalu mereka ingin membunuh saya, namun mereka mengikat saya dan membuang saya di sini, di tempat ini, kata dia. Jadi dibunuh, diikat aja udah dibuang, dibiarin. Kalau zaman sekarang sih ya orang umpamanya diikat, dibuang di pinggir jalan tol, naudzubillah ya. Nah ini orang di gunung dibuangnya, dibuang di gunung, diikat dalam kondisi terikat. Wasara li sab'ata ayyamin kulla yawmin yaji'ul ghurabu bil khubzi. Masya Allah, subhanallah. Dan ya jadilah ketika diri saya ini dalam kondisi terikat selama 7 hari di atas gunung ini, ya di gunung ini 7 hari saya dalam kondisi terikat, terlentang, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada orang lewat, nggak ada yang nolong saya gitu kan. Tapi ada burung gagak, kata dia. Burung gagak ini datang dengan membawa sepotong roti setiap hari. Setiap hari burung gagak ini datang membawa sepotong roti. Ya. Wajlisu ala sodri wa yagsirul khubza bimin qarih. Dan dia akan duduk di atas dada saya. Dia duduk di atas dada saya dan dia akan memecah-mecah roti tersebut ya dengan cakarnya. Wa yad'uhu fi fami wa ma tarakani Allahu ja'ian fi tilkal ayyam. Dan dia akan menaruh pecahan roti itu di mulut saya. Dia akan menaruh pecahan roti itu di mulut saya, dan tidak pernah Allah membiarkan, dan tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan diri saya dalam kondisi kelaparan di hari-hari itu. 7 hari. 7 hari terikat di gunung, terlentang. Ya, nggak ada orang, nggak ada yang ngasih makan. Tapi Allah kirimlah, subhanallah, Allah kirim seekor burung gagak. Setiap hari membawa potongan roti, dipecah-pecahin potongan roti itu di atas dadanya dan dimasukin sama burung gagak tadi ke dalam mulut si orang lelaki tersebut. Subhanallah, subhanallah. Ya. Farakiba Ibrahim farasahu wa arada fahu. Lalu Syekh Ibrahim menaiki kudanya, ya, dan memboncengkan lelaki itu. Diajak, sudah, ente ikut ana aja, kata Syekh Ibrahim. Dibuka ikan tadi, disuruh naik kuda bersama Syekh Ibrahim ibn Adham. Wajah abihi ila mawdi'ihi alladhi kana nazala fih. Lalu beliau datang dengan membawa lelaki, ya, lelaki tadi sama Syekh Ibrahim dibawa naik kudanya, boncengan, ya, ke tempat beliau yang pernah singgah waktu beliau gelar suprah tadi, ya, ke tempat beliau singgah itu. Wa taba Ibrahim bin Adham wa raja'a ilallahi ta'ala. Dan bertaubatlah Syekh Ibrahim ibn Adham dan beliau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hambanya, ya, dalam keadaan kelaparan walaupun dalam kondisi terikat. Allah jamin rezekinya lewat wasilah sababnya itu seekor burung gagak. Syekh Ibrahim menyaksikan hal itu, ya, terbuka mata hati dia. Akhirnya dia tobat dan dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naza'a thiyabahul fakhirah wa labisa sauf. Masya Allah. Dan beliau melepas busana-busana beliau. Oh, hebat Syekh Ibrahim ibn Adham ini raja loh, ya. Busananya, pakaiannya hebat, megah, kelas, ya, nggak high class kalau bahasa kita tuh, ya. Beliau melepas busana-busana yang membanggakan itu dan beliau memakai baju dari bulu domba. Labisa sauf, pakaian supi dikatakan itu kan, ya. Wa'ataqa abidahu wa auqafa ikarahu wa amlakah. Dan beliau memerdekakan para budak-budak beliau. Budak-budaknya banyak, dimerdekakan semua. Dan beliau mewakafkan harta benda dia, rumahnya, tanahnya, kebunnya, perkarangannya, semuanya beliau wakafkan. Ya, nggak ada yang tersisa, dan berbagai harta milik beliau semuanya dilepas sama beliau, diwakafkan semua. Wa akhadha biyadihi 'asa wa tawajjaha ila Makkah bila zadin wala rahilatin. Dan beliau memegang sebuah tongkat, ya. Lalu beliau memegang sebuah tongkat di tangan beliau dan beliau mengarahkan diri beliau menuju kota Mekah untuk berhaji, ya, dengan tanpa bekal dan tanpa kendaraan. Bayangin antum, ya, tinggalin, ya, enggak, langsung ambil tongkat, ganti baju, pakai busana sufi, ya, dari bulu domba,
bawa tongkat saja, nggak bawa apa-apa, nggak ada kendaraan, nggak ada bekal, mau jalan kemana? Jalan ke Mekah. Nah, makanya ada dia termaktub itu di dalam kalau anak nggak khilaf itu diceritakan ya, beliau ini pernah ditemui dalam perjalanannya ini ditemui oleh orang Arab Badui ya, orang-orang Arab gunung itu. Lalu orang Arab itu dengan kendaraan kan, atau dengan onta gitu kan, dengan kuda mungkin. Lalu melihat Syekh Ibrahim ibn Adham. Syekh Ibrahim ibn Adham ini ya jalan kaki, nggak bawa kendaraan, nggak bawa bekal. Ditanya sama orang rombongan Arab Badui ini tadi kan, "Wahai tuan, ya, Anda mau kemana?" "Saya mau ke Baitullah." "Ah, mau ke Mekah?" "Iya, ke Baitullah." "Wah, sepertinya Anda tidak waras," kata orang Arab Badui. "Sepertinya Anda tidak waras ini. Mana kendaraan Anda? Mana bekal Anda? Anda tidak bawa kendaraan, tidak bawa bekal. Mau ini perjalanan yang sangat jauh." Lalu dijawab sama Syekh Ibrahim bin Adham apa? "Saya bawa kendaraan, tapi kamu tidak bisa melihat kendaraan saya." Hebat, kata si orang Badui ini. "Apa kendaraanmu?" "Kendaraanku, ya," kata Syekh Ibrahim, ya, bila mana perjalananku ini yang aku tempuh ini ya, mendapati satu musibah, maka aku menaiki kendaraan sabar. Bila mana perjalananku ini aku mendapati kenikmatan, maka aku menaiki kendaraan syukur. Dan bila mana ya Allah Subhanahu wa taala menentukan qada atas diriku, maka aku ya menaiki kendaraan ridho. Itulah kendaraanku. Subhanallah. Itu Syekh Ibrahim ibn Adham. Nah, ini kan di dalam kitab Mawaizul Usfuriyah disebutkan juga bahwasannya beliau begitu sudah tobat tuh beliau nggak pakai apa-apa, maksudnya tidak ada kendaraan, cuman jalan kaki, modal tongkat saja, pakai busana juga busana sufi, ya. Itu kemana? Langsung ke Mekah, ya. Jalan kaki ke Mekah. Dari mana? Dari sebelah timur Khurasan, ya nggak? Makanya nama lainnya daripada Syekh Ibrahim ibn Adham ini adalah Abu Ishaq Al-Balakhi, gitu. Karena beliau dari daerah Al-Balakh, ya, di sebelah timur Khurasan. Nah, lalu tawakkal 'ala Allahi wa lam yahtam 'ala zadi wa lam yabqa ja'ian. Dan beliau bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak pernah menggelisahkan ya tentang bekal. Selama perjalanan beliau tidak pernah. Namun tidak pernah beliau menetap dalam kondisi kelaparan. Tuh, orang yang kuat hatinya, yakin, tawakal, penuh pengharapan, menggantungkan hati, jiwa, raga kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada rasa gelisah sedikit pun, kan dijamin dan tidak pernah mengalami kondisi kelaparan. Hatta wasala ilal Ka'bah wa syakarallahu ta'ala wa athna alaih. Hingga beliau sampailah ke Ka'bah dan beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala dan beliau memuji atasnya. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Masyaallah, shadaqallahul azim. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, niscaya Allah akan mencukupkannya. Ya, Allah yang akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah, innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan, ya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Ya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ayol ikhwan, ya. Ini kalau kita lihat dari hadis qudsi, ya, dan beberapa ayat Quran yang dimaktubkan di dalam bab yang ke-9 ini, ya, dalam kitab Mawaizul Usfuriyah ini oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Uspuri, dan juga kisah, ya, bagaimana kisah
bagaimana seekor burung hijau dan ikan paus, yang mana burung pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, apalagi manusia, yang binatang melata pun dijamin oleh Allah di muka bumi ini rezekinya, apalagi manusia Allah tidak akan melantarkan. Dan juga bagaimana kisahnya Syekh Ibrahim ibn Adham, ya, luar biasa. Jadi Syekh Ibrahim ibn Adham rahmatullahi alaih, ya, radhiyallahu an, beliau ini kan tadinya adalah seorang yang kaya raya, ya. Beliau nama lengkapnya itu Syekh Ibrahim ibn Adham bin Al-Mansur, ya, Al-Ijli. Itu nama lengkapnya Syekh Ibrahim. Lahir di Balah. Balah itu tadi Anda bilang sebelah timur Khurasan, ya. Dikenal juga kalau menurut Imam Bukhari, ya, dikenal juga dengan Abu Ishaq Al-Balakhi. Begitu. Jadi banyak ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf dulu, ya, di dalam kitab-kitabnya menceritakan mengenai Syekh Ibrahim ibn Adham rahmatullah alaih wa radhiyallahu an, ya. Di antara juga Imam An-Nasa'i. Siapa yang nggak kenal Imam An-Nasa'i? Imam An-Nasa'i juga berkata, ya, bahwasannya kata Imam An-Nasa'i, Ibrahim ibn Adham itu thiqah. Thiqah itu artinya terpercaya, dan dia adalah orang yang amat zuhud. Ini ada juga termaktub di dalam Tarikh Baghdad, ya. Di situ ada Imam An-Nasa'i berkata begitu. Lalu juga ada di dalam kitab Risalatul Qusairiyah, kalau nggak khilaf, ya, di dalam kitab Risalatul Qusairiyah itu ada Syekh Sahal ibn Ibrahim. Syekh Sahal ibn Ibrahim ini beliau berkata, ya, bahwasannya beliau ini bersahabat, berteman dengan Syekh Ibrahim ibn Adham. Dan menurut keterangan beliau, ya, termaktub di dalam kitab Risalatul Qusairiyah, menurut keterangan beliau bahwasannya beliau pada satu hari pernah sakit keras. Lalu yang mengurusi beliau pada saat beliau sakit itu adalah Syekh Ibrahim ibn Adham. Dari makannya, minumnya, terus obatnya dan lain sebagainya. Sampai kata Syekh Sahil ibn Ibrahim, aku sudah mulai, ya, baikan, artinya sudah bisa bangun dari tempat tidur, dan dia mau pergi keluar gitu kan. Begitu keluar, dia ngelihat nggak ada kendaraan Syekh Ibrahim ini. Ditanya, wahai Ibrahim, di mana keledaimu? Sudah aku jual. Untuk apa? Untuk keperluanmu. Untuk ngobatin kamu, untuk ngurus itu. Dia jual kendaraannya. Syekh Ibrahim ibn Adham, Masya Allah. Lalu kata Syekh Sahil, lalu bagaimana kita akan berpergian nih? Tenang wahai saudaraku, aku akan memanggulmu. Kau naiklah ke atas punggungku. Dipanggul itu, ya, Syekh Sahil ibn Ibrahim oleh Syekh Ibrahim ibn Adham. Dipanggul. Kata Syekh Sahil, dia dalam keterangan beliau, kami pergi ke 3 tempat. 3 tempat itu dalam kondisi perjalanan 3 tempat itu Syekh Sahil itu dipanggul, ya, oleh Syekh Ibrahim ibn Adham. Subhanallah, Masya Allah, ya. Banyak sekali riwayat, ya, keterangan dari ulama-ulama kita mengenai kemuliaan dari Syekh Ibrahim ibn Adham, ya enggak. Dan juga menurut Imam Ibnu Asakir, Syekh Ibrahim ibn Adham ini wafat di sebuah perperangan menurut Ibnu Asakir, ya, sebagai syuhada, ya, dan dimakamkan di Jabalah, daerah di Jabalah itu daerah Suriah di situ, ya. Banyak sekali keterangan dari ulama-ulama kita mengenai keutamaan dari Syekh Ibrahim ibn Adham, ya. Beliau memang luar biasa, wali Allah besar, ya, minal kubar, seorang wali Allah besar yang kaya dengan ilmu juga, karena beliau hanya mengisi hidupnya setelah beliau tobat itu, beliau mengisi hidupnya dengan menimba ilmu, berangkat sampai ke Syam, ke Baghdad, ke Hijaz, ya, menimba ilmu, dan hidupnya penuh dengan warok dan zuhud, ya, senantiasa selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menjadi salah satu wali yang mempunyai magam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa adnal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ikhwan, yang mudah-mudahan bermanfaat, ya, buat diri Al-Fakir dan buat antum semua yang hadir di sini. Apabila ada kata yang salah,
ya, dalam pengucapan, dalam pembahasan kurang tepat. Kepada Allah Al-Fakir mohon ampun, dan kepada antum semua mohon dibukakan ya pintu maaf yang seluas-luasnya. Walafu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.